Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, para pengurus BUMDes dimanapun berada, kesempatan kali ini kita akan membahas keseluruhan ya dari fitur-fitur aplikasi SIG BUMDes Go. Ya, saat ini kita berada di halaman websitenya. Jadi, setiap teman-teman yang menggunakan aplikasi SIG BUMDes Go sekarang mendapatkan website ya resmi atau website khusus untuk BUMDes teman-teman. Di website ini nanti teman-teman bisa mengelola berita ya. Ini untuk kebutuhan publikasi ya, membuat artikel semacamnya. Lalu nanti bisa juga teman-teman ya untuk menjual produk-produk yang dijual oleh BUMDes teman-teman. Ini secara online ya. Nanti teman-teman bisa share ya ke masyarakat, sosialisasikan ya untuk bisa menggunakan atau bisa bertransaksi melalui website ya BUMDes teman-teman. Jika nanti teman-teman ya masyarakat ingin membeli atau memesan sebuah produk yang BUMDes teman-teman jual, masyarakat tinggal hanya menambahkan keranjang ya seperti ini. Lalu nanti masyarakat menginputkan nama, misalkan Adi. Lalu nanti masukkan nomor WhatsApp ya. Setelah itu ya masyarakat hanya klik kirim. Nah, seperti ini ya. Dengan sudah ditampilkan halaman terima kasih seperti ini, yang artinya di halaman admin ya, setelah login nanti ada sebuah notifikasi ya, notifikasi bahwa adanya penjualan. Jadi nanti teman-teman tinggal memvalidasinya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada profil ya, profil dari BUMDes teman-teman. Ya, di sini ada sejarah singkat ya, nanti teman-teman bisa isikan di profil BUMDesnya, ada visi, lalu juga ada misi. Nah, seperti itu. Dan di sini juga ada kontak ya. Oke. Di sini ada kontak, ya ada alamat, email, telepon atau WhatsApp. Dan sini ada maps ya. Nanti teman-teman bisa atur ya di menu halaman website ya. Oke. Seperti ini untuk tampilan websitenya ya. Di sini ada struktur pengurus, lalu ada galeri. Nanti di sini teman-teman bisa menginputkan galeri kegiatan ya, foto-foto kegiatan yang ada di BUMDes teman-teman semua. Oke, seperti ini. Lalu di sini ada ringkasan dari berita-berita yang telah teman-teman posting. Oke, ya. Lalu kita sekarang akan login ya sebagai admin BUMDes. Login. Ya, inilah tampilan halaman admin untuk BUMDes teman-teman, mengelola sebuah transaksi, mengelola keuangan BUMDes ya. Di sini sudah dilengkapi dengan banyak sekali fitur atau menu-menu yang ada di sidebar ini, seperti kasir pos ya. Ini nanti akan kita jelaskan satu persatu ya. Lalu ada input data. Di dalamnya ada input jurnal, pembelian barang, toko stok barang ya, inventaris, saldo awal. Oke, nanti kita akan jelaskan satu persatu. Jadi teman-teman harus simak videonya sampai selesai ya, karena semua langkah demi langkah nanti akan saya jelaskan di dalam video ini. Oke, yang selanjutnya ada simpan pinjam. Nah, di simpan pinjam ini nanti ada anggota ya, ada simpanan, lalu ada pinjaman. Oke, selanjutnya ada utang dan piutang. Di menu utang dan piutang ini ada dashboard ya.
Ada daftar piutang, daftar utang, master pelanggan, master pemasok. Lalu di menu selanjutnya ada laporan. Nah, inilah ya laporan dari aplikasi Sikbumdes Go. Jadi, saya rasa sudah cukup lengkap ya, banyak sekali laporan dari anggaran versus realisasi, ada laba rugi, lalu posisi keuangan, perubahan modal, arus kas, neraca saldo, buku besar, buku kas harian, neraca lajur, rasio keuangan, laba rugi konsolidasi per unit, kinerja ketahanan pangan, lalu di sini juga ada catatan atas laporan keuangan atau CALK ya. Lalu di sini juga ada generator laporan pertanggungjawaban atau LPJ. Nah, selanjutnya di sini ada rekonsiliasi bank. Jadi menu-menunya di dalam laporan ini ya sudah sangat lengkap ya. Nanti teman-teman silahkan untuk mencoba aplikasinya. Silahkan akses aplikasinya ada di deskripsi atau di link yang ada di profile ya. Nanti silahkan teman-teman daftar, coba saja gratis ya. Nanti teman-teman bisa rasakan manfaatnya dari aplikasi ini. Karena sesungguhnya aplikasi ini sudah serba otomatis ya. Jadi ketika teman-teman nanti menginputkan misalkan simpan pinjam atau ada pinjaman atau ada pembayaran pinjaman, akan otomatis nanti masuk ke jurnal. Jadi teman-teman nggak perlu lagi menginputkan jurnal secara manual. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di sini ada proses periodik ya. Di sini adalah untuk jurnal penyesuaian otomatis. Jadi nanti teman-teman bisa membuat jurnal penyesuaian secara otomatis, tinggal pilih bulan dan tahun ya, lalu jalankan proses. Nanti secara otomatis membuat jurnal penyesuaian ya. Buat jurnal penyesuaian aset tetap. Baik, untuk selanjutnya di sini ada manajemen anggaran. Nah, di sini untuk teman-teman membuat RAB ya, untuk perbandingan atau untuk membuat anggaran di tahun berikutnya ya. Di sini nanti teman-teman bisa inputkan misalkan di tahun 2026 nanti ya, pendapatan usaha misalkan ingin menganggarkan di pendapatan toko sembako berapa gitu ya. Isikan jumlahnya lalu klik tambah. Seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini ada perhitungan sisa hasil usaha. Nah, perhitungan sisa hasil usaha ini nanti teman-teman silahkan alokasikan ya. Alokasikan misalkan PADES, dana sosial dan lain-lain. Teman-teman inputkan ya, lalu berikan persentasenya berapa ya. Setelah itu tambah dan pastikan nanti di sini persentasenya 100 ya. Nah, di sini halaman sebelahnya ada tahun ya, perhitungan. Nanti pilih tahunnya ya. Di sini sudah secara otomatis nanti ya, laba bersih tahun 2025. Secara otomatis ada di sini. Setelah ini ditambahkan nanti semuanya akan terhitung secara otomatis. Oke. Baik, yang selanjutnya ada lumbung pangan. Di menu lumbung pangan ini ya, nanti teman-teman bisa tambahkan komoditas ya, misalkan gabah kering, satuannya kilo atau ton atau karung ya, nanti silahkan diinputkan. Nah, ini untuk nantinya teman-teman ya bisa melihat ya daftar stok komoditas pangan di desa teman-teman. Baik, yang selanjutnya masuk ke menu administrasi. Di sini administrasi ada cetak kwitansi. Nah, di cetak kwitansi ini ya, jika teman-teman ingin membuat kwitansi secara manual, ini kita sediakan ya. Nanti teman-teman bisa
ketikkan saja nomor kwitansinya, misalkan 001 ya, lalu tanggal, setelah itu diterima dari atau dibayarkan kepada ya. Selanjutnya jumlah uang dan isikan juga untuk pembayaran apa. Nah, di sini ada potongan atau pungutan pajak. Di sini masih kosong ya, karena seharusnya kita mengaturnya di pengaturan. Nanti kita akan bahas ya. Oke, yang selanjutnya ada berita acara ya. Di sini ada buat dokumen BAST ya. Serah terima aset, nanti teman-teman isikan lengkap berserta deskripsinya, lalu buat dan cetak dokumen. Baik, yang selanjutnya ada berita penyertaan modal, konsepnya sama ya. Selanjutnya ada perhitungan gaji ya. Nah, di perhitungan gaji ini ya, sini ada per bulan dan ada tahun. Dia bergantung ya, bergantung dengan nanti teman-teman di pengaturan kalau menginputkan yang namanya gaji ya di master jabatan ya. Di sini nanti ada gaji pokok dan tunjangan. Oke. Sekarang kita lanjutkan di menu administrasi. Oke. Ya, di sini ada dokumen legalitas ya. Di dokumen legalitas ini nanti teman-teman bisa upload ya untuk menyimpan dokumen-dokumen penting, misalkan perdes pendirian ya. Nanti teman-teman bisa upload di sini dan bisa diarsipkan. Oke, di sini ada pilihannya ya teman-teman ya. Ada ADART, SK pengurus, sertifikat badan hukum atau lainnya seperti itu. Oke, selanjutnya ada penawaran kontrak. Nah, ini untuk kebutuhan nanti teman-teman meng-SPJ-kan aplikasi ini ya, untuk kebutuhan pertanggungjawaban. Oke. Selanjutnya ada manajemen website. Nah, di manajemen website ini ya, teman-teman nanti bisa membuat berita atau artikel ya. Tinggal teman-teman klik tambah, berikan judul, pilih foto utama, lalu bisa ketikkan artikelnya. Nanti jika di tengah-tengah ingin diselipkan foto, tinggal cari fotonya, drag and drop ke dalam form ini ya. Oke. Ini di menu artikel atau berita ya, buat teman-teman menulis artikel. Lalu di sini ada galeri foto. Nah, di galeri foto ini ya, nanti akan tampil di halaman website teman-teman. Ya, di sini nanti teman-teman pilih gambar atau JPEG ya. Maksimal dia 2 MB ya, teman-teman. Jadi jangan takut kalau umpamanya ada sebuah peringatan tidak terupload ya. Yang pasti filenya harus di bawah 2 MB. Oke. Nanti bisa kasih keterangan, setelah itu upload. Nah, di sini juga setelah teman-teman mempunyai banyak ya galeri, teman-teman juga bisa memilih nih. Bisa memilih untuk dijadikan sampul di halaman website seperti ini. Saya jadikan sampul ya. Jadi backgroundnya akan tampil ini. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada manajemen website, pengaturan tampilan. Nah, di pengaturan tampilan ini ya, teman-teman nanti sesuaikan ya isi URL ini ya, untuk menghasilkan maps yang akurat dengan kantor BUMDes teman-teman. Dengan cara nanti ya, teman-teman cari di Google saja maps ya, ketik maps. Setelah itu teman-teman cari ya kantor desa, misalkan seperti ini ya. Nah, teman-teman klik saja bagikan. Oke, setelah seperti ini, yang disalin bukan yang kirim link ya, tapi sematkan peta. Oke,
Setelah itu klik salin HTML. Setelah disalin, ya, nanti teman-teman silahkan paste ke sini ya. Setelah itu, di sini ada untuk teman-teman mengupload banner halaman ya. Ini halaman profil, lalu ini ada banner halaman berita, lalu ini juga ada banner halaman kontak. Nah, direkomendasikan ukurannya 1920 kali 1080 pixel. Oke. Jangan lebih dari 2 MB ya. Oke, setelah itu teman-teman boleh klik simpan. Baik, selanjutnya di pengaturan. Nah, di pengaturan ini adalah hal paling penting buat teman-teman, harus ya diakses pertama kali atau harus diisi pertama kali saat telah mendaftar BUMDes-nya atau telah menggunakan aplikasinya ya. Yang pertama, profil BUMDes ya. Di sini ada logo, nanti teman-teman pilih filenya, lengkapi semuanya yang ada di halaman profil BUMDes ini ya. Nah, ini nanti akan tampil di halaman website juga untuk visi misinya, lalu sejarah singkat. Ini nanti akan tampil di halaman website teman-teman semua. Oke. Lalu di sini ada daftar akun COA. Di sini ya sudah kami sediakan sesuai dengan Kepmendes PDTT 136 tahun 2022 ya. Untuk daftar akunnya kita sesuaikan. Nanti teman-teman jika ingin menambah akun misalkan kas ya, bisa silahkan tambah, tapi dengan catatan ya, angkanya harus dengan pola yang sama dengan kas ya. Ini 11110. Jadi kalau ingin menambah 1 strip 1111 seperti itu ya. Dan seterusnya jika teman-teman ingin menambah yang lain. Dan pastikan teman-teman paham ya untuk detailnya ini ya. Pilih ya debit atau kredit, posisinya, saldo normalnya, lalu kelompoknya neraca atau laba rugi. Nah, seperti itu ya. Ini buat akun COA. Selanjutnya ada tarif pajak. Nah, di tarif pajak ini teman-teman nanti inputkan ya pajak PPh misalkan 23 ya. Nanti presentasinya berapa? Sesuaikan dan pilih akun terkait utang pajak ya. Silahkan pilih ya dan klik tambah. Nah, ini nanti akan tampil di jurnal dan di kwitansi tadi ya. Oke, yang selanjutnya ada manajemen pengguna. Di sini buat teman-teman menambah pengguna yang bisa login ya dengan email baru, password baru ya. Nanti teman-teman bisa berikan ke pengurus lainnya, misalkan sekretaris atau bendahara atau lainnya ya yang teman-teman bisa percayai ya untuk membuka aplikasinya. Nanti teman-teman tambah nama lengkap, lalu emailnya berikan email pengguna baru, passwordnya juga boleh teman-teman ya berikan passwordnya, lalu pilih ya ininya hak aksesnya, admin atau kasir. Kalau dia ingin mengakses keseluruhan pilih admin, tapi kalau hanya ingin beberapa misalkan kasir pos, lalu ada input data dan simpan pinjam, mungkin hanya kasir saja, dia terfilter. Oke. Lalu di sini ada unit usaha. Nah, di unit usaha ini teman-teman bebas untuk menginputkan berapapun unit usaha ya. Bebas di sini ya. Nanti teman-teman ketikkan unit usahanya. Setelah itu nanti deskripsinya boleh juga diisi ya. Dan di sini ada sebuah checklist ya. Lalu
bisa teman-teman baca ya, jadikan unit usaha ketahanan pangan jika unit usaha yang teman-teman input ini adalah unit usaha ketahanan pangan. Jika tidak, ya kosongkan saja, jangan di checklist seperti ini ya. Setelah itu klik tambah. Oke. Selanjutnya di sini ada periode akuntansi ya, di sini ya. Di sini periode akuntansinya bulanan. Jadi nanti teman-teman misalkan selesai bulan Januari silahkan ditutup. Tapi dengan perlu teman-teman ketahui ya, setelah ditutup ya semua transaksi tidak bisa diedit, hapus ya kalau sudah tutup ya. Jadi hati-hati untuk tutup periodenya, sudah memastikan inputannya sudah benar dan tidak akan ada lagi perubahan-perubahan, silahkan tutup buku. Oke, setelah itu ya, sebelum teman-teman menginput struktur kepengurusan ya, teman-teman harus terlebih dahulu menginput master jabatan. Nah ya, seperti tabel daftar jabatan ini adalah hasil inputan ya, nanti teman-teman pilih ada penasehat, direktur, sekretaris, nanti pilih gajinya berapa, tunjangannya berapa, lalu klik tambah. Oke. Jika jabatan ini, master jabatan ini belum diisi, teman-teman tidak akan bisa menginput struktur kepengurusan. Karena ya, drop down ini akan kosong ya, teman-teman. Drop down ini akan kosong, teman-teman tidak bisa menginputkannya. Nah, untuk cara inputnya, pilih gambarnya atau fotonya, nama lengkap, NIP jika ada. Nah, baru nanti teman-teman pilih jabatan yang diinput dari master jabatan. Lalu alamat opsional, nomor handphone opsional. Nah, yang terakhir kategorinya. Di sini ada penasehat, pengawas, pelaksana operasional, lalu ketua unit usaha atau pendamping. Nah, untuk ketua unit usaha ini, pastikan teman-teman sudah menginput di unit usaha ya. Jika tidak menginput unit usaha, untuk ketua unit usaha, nah di sini tidak akan ada pilihan unit usaha mana yang dikelola oleh ketua unit ini. Oke, setelah itu ada backup and restore. Oke. Sekarang kita kembali ke menu kasir. Tadi kita belum ya menjabarkan di menu-menu kasir ini. Oke, sekarang kita buka ya. Di sini sudah ada produk. Produk ini hasil dari inputan dari pertama tuh stok barang, input stok barang ya. Teman-teman pilih unitnya, nanti teman-teman bisa melihat daftar produk yang ada di sini. Namun keadaannya masih kosong kalau ini sudah ada stoknya karena dia sudah dibuatkan faktur pembelian untuk dijurnalkan secara otomatis. Oke, setelah teman-teman menginputkan misalkan nama barangnya gas ya, pilih file tapi saya nggak ada foto gas, kita pilih foto apa ya? Mungkin ini sajalah ya. Lalu deskripsi gas 3 kilo misalkan. Unit usahanya toko sembako, harga belinya 22.000 misal ya. Di sini harga jualnya ya, harga jualnya misalkan di 30.000. Nanti kode barangnya bebas ya, misalkan 0 BRG atau nanti teman-teman bisa sesuaikan ya, lalu klik tambah. Di sini ya sudah masuk, ada fotonya, ada namanya, ada kodenya, ada unit usahanya, ada harga jual, namun stoknya masih kosong. Nah, caranya agar stoknya bertambah ya, ini kan baru daftarnya saja, daftar produk yang ada di toko BUMDes teman-teman ya. Ini belum teman-teman beli, istilahnya ini baru daftar yang ada
di BUMDes tapi belum teman-teman beli ya. Sekarang kita beli gas ini. Oke, di pembelian barang. Oke, nomor faktur misalkan bebas saja. Untuk sumber dana kita belinya melalui kas ya. Setelah itu pilih gas ya. Untuk jumlahnya misalkan 50 tabung ya, 50 tabung. Harga belinya tadi 22.000. 22.000 lalu klik tambah. Nah, di sini ya. Di sini sudah ada subtotalnya 1.100.000 ya. Lalu klik simpan. Setelah disimpan seperti ini, otomatis di stok barang bertambah 50 ya. Lalu di jurnal umum ya. Lalu di jurnal umum ya, teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah transaksi ya, persediaan ya 1.100.000, lalu ada pengeluaran kas ya 1.100.000. Dia sudah terbuat jurnal otomatis ya. Jadi teman-teman nggak perlu input 2 kali untuk menjadikannya di jurnal umum. Oke, setelah kita input stok barang, lalu ada pembelian, jurnal umum, sekarang barulah kita bisa mengakses kasir pos ya. Oke. Di sini sudah bertambah ya. Tadi hanya 1, sekarang sudah bertambah ya. Jadi kalau teman-teman ingin menjual, ingin ada yang membeli, teman-teman bisa klik saja seperti ini. Kalau 1, kalau 2 ya klik 2 kali atau bisa diubah seperti ini. Ya, kita coba 1 ya, setelah itu klik bayar. Ya, sumber uang masuknya kemana nih? Ke kas atau bank? Ya, kalau umpamanya pelanggannya transfer, mungkin kita masuk langsung pilih bank, tapi biasanya cash ya. Jadi kita pilih kas, nominalnya 30.000. Kelebihan 30.000. Oke. Setelah itu klik konfirmasi. Sudah terbuat jurnalnya dan sudah ada struknya ya nih. Teman-teman bisa lihat struknya sudah jadi, tinggal cetak. Oke. Nah, di sini ya ada keranjang belanja. Di awal tadi kita sudah mencoba ya tes masyarakat coba pesen ya. Di sini ada notifikasi. Teman-teman klik ya. Di sini ada notifikasi ya tadi ya. Nanti teman-teman lihat detail ya. Jika teman-teman ingin konfirmasi ya, langsung aja klik ya. Nanti akan langsung otomatis di direct ke WhatsApp. Nah, pilih juga kas atau bank ya. Konfirmasi pesanan dan buat jurnal. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke, itu menu kasir ya. Ini sudah terintegrasi juga di halaman website teman-teman. Jadi sudah sangat ya membantu, memudahkan ya pekerjaan teman-teman semua. Oke, yang selanjutnya ada simpan pinjam. Sebelumnya kita masih di menu input ya. Stok barang sudah, pembelian sudah, lalu jurnal umum. Di sini ada inventaris. Oke, di inventaris ini teman-teman bisa tambahkan, pilih gambar ya, misalkan gambarnya hanya ini saja. Kita pilih nama asetnya, misalkan laptop, harga belinya 7 ya, misalkan. Jumlah unit 1, umur ekonomisnya misalkan 3 tahun atau 5 tahun, bebas ya. Nilai residu ya, residu ini bisa teman-teman baca ya, di situ ada estimasi nilai jual aset di akhir masa manfaat atau umur ekonomisnya. Jika tidak ada nilai sisa, nah teman-teman bisa
isikan 0 saja. Tapi saran saya untuk mengisikan misalkan dari umur ekonomis ini ya, harganya itu kalau kita jual misalkan dari harga normalnya 7 juta, harga baru ya mungkin kita beri 2 juta atau 1.500.000 seperti itu ya. Nah, seperti itu nanti dia akan secara otomatis stop ya, stop untuk perhitungan dari nilai bukunya, nanti akan stop dia. Kalau sudah lebih dari 3 tahun ya, tapi nilainya sudah kita tentukan 1.500.000. Nah, oke. Lalu di sini ada aset, pilih teman-teman ya, pilih misalkan bangunan, kendaraan, peralatan, sumber dananya misalkan dari kas. Nah, seperti itu. Nilai residunya tadi 1.500.000. Oke, seperti itu. Lalu klik buat jurnal. Sudah ya? Ini. Oke, sudah. Nanti di sini ada menu ya, ada menu edit, ada menu juga ada aksi untuk jual ya. Jadi aset ini jika ingin dijual boleh ya. Jual atau hapus. Klik jual, misalkan ingin jual, harga jualnya berapa, pilih bank, pilih pemasukannya, kas atau bank, silakan pilih. Sorry. Lalu di sini ada catatan alasan jual atau dihapusnya. Nah, ini untuk jual ya. Tapi kalau teman ingin menghapus, penghapusan teman-teman pilih sebelahnya. Nah, sini lalu berikan alasan proses pelepasan. Atau di sini ya. Setelah itu nanti di sini sudah statusnya dihapus atau dijual gitu ya. Sini untuk menghapus. Oke, seperti itu. Di sini untuk cetak. Oke. Nah, selanjutnya ada di saldo awal. Nah, ini ya, teman-teman, untuk menginputkan saldo awal ini jangan keliru ya. Kalau saldo awal jangan teman-teman samakan dengan penyertaan modal yang munculnya di tengah-tengah aktivitas ya, tengah-tengah transaksi dari tahun berjalan ya. Jadi kalau tahun berjalan nanti teman-teman menginputnya di jurnal, dia masuknya nanti di aktivitas transaksi. Kalau di daftar kalau di saldo awal ini ya memang awal, memang saldo benar-benar saldo awal. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman pastikan total debit dan kredit harus seimbang. Oke. Misalkan di kas, lalu nanti cari total ke akun kreditnya apa gitu. Lalu klik simpan. Oke, itu untuk input data. Selanjutnya ada simpan pinjam. Nah, di menu simpan pinjam, pastikan teman-teman ya harus menginputkan anggota terlebih dahulu ya. Untuk nomor anggota sudah otomatis ya, jadi teman-teman nggak perlu isi. Di sini ada nama lengkap ya. Kita coba alamat, misalkan Desa Mekarsari. Nah, seperti itu. Nomor HP boleh. Tanggal nanti teman-teman silahkan sesuaikan ya. Klik tambah. Di sini sudah masuk ya anggota. Kita coba satu dulu. Lalu di sini ada simpanan ya. Di simpanan ini ada input setoran dan ada tarik simpanan ya. Di sini ada unit usahanya. Boleh teman-teman pilih ya unit usahanya. Kalau tidak dipilih dia akan secara otomatis di global ya, jadi pusat ya. Sekarang kita pilih umpamanya biar di pusat saja ya. Untuk simpan pinjam. Lalu nama sudah otomatis terisi. Jika banyak nanti akan ada banyak ya drop down-nya. Lalu jenis simpanan. Di sini ada simpanan pokok, ada simpanan wajib, ada simpanan sukarela. Nanti teman-teman silahkan pilih. Kita coba simpanan pokok.
Jumlah simpanan misalkan 2 juta. Oke. Lalu pilih ini ya. Pilih akun kasnya. Ya, pilihkan akun kasnya, misalkan dia kas masuknya, lalu tanggalnya seperti itu, klik simpan. Oh, unit usahanya harus dipilih teman-teman. Ya, klik simpan. Nah, seperti ini ya. Oke. Sudah seperti ini ya. Di sini ada penarikan. Nah, sudah otomatis ya. Pilih unitnya juga bisa tarik. Tapi sebelum kita coba untuk kita lanjutkan ke pinjaman. Oke. Setelah itu cairkan pinjaman baru. Kita klik tambah ya di menu pinjaman, pilih unitnya ya. Ini namanya sudah secara otomatis mengambil dari anggota. Oke. Setelah itu jumlah pinjaman misalkan 1 juta. Ya, 1 juta. Tanggal pinjaman bisa sesuaikan. Bunga tahunan misalkan 5%, ini sebagai contoh, nanti teman-teman sesuaikan. Jangka waktunya misalkan 3 bulan ya. Dia ada estimasi angsuran ya, ada estimasi angsuran per bulannya. Pilih bank atau kas, kita pilih kas. Setelah itu simpan dan cairkan pinjaman. Oke, sudah ya. Sini sudah ada, kita bisa klik detail. Nah, di sini detail ya. Bisa teman-teman cetak ya bahwa Bapak Budiono ini memiliki pinjaman ya 1 juta atau total dengan bunganya 1.012.500. Oke, teman-teman nanti bisa cetak. Nah, seperti ini ya. Setelah itu di sini ada bayar angsuran. Misalkan di suatu hari ya Bapak Budiono ini bayar angsuran ya. Kita klik bayar tanggal. Nah, ini ada estimasinya tadi ya. Sorry, ada estimasinya ya. Boleh nanti teman-teman misalkan dia langsung mau bayar 2 bulan atau mau melunasi, tinggal kalikan saja ya. Ini untuk bayar per bulan. Anggapannya dia rutin bayarnya per bulan sekali. Kita pilih kas juga. Lalu simpan. Ya, seperti ini. Lalu bisa dicetak. Nah, ini dia, cetak. Sisa kewajibannya 675.000 ya. Total bayar 337.000 ya. Ada angsuran bunga. Nah, ini teman-teman sudah membuat jurnal berapa kali aja tadi ya. Kita membuat pinjaman, lalu ada pembayaran angsuran ya, itu semuanya sudah terbuat jurnal secara otomatis ya, banyak sekali ya. Ya, ada angsuran, ada pencairan pinjaman, ada setoran simpanan ya. Sudah banyak, udah 3 jurnal dan banyak sekali rincian akun-akunnya. Kalau teman-teman menginputkan satu-satu, ini sudah berapa waktu yang teman-teman perlukan. Oke, selanjutnya tadi sudah di pembayaran ya, sudah di pembayaran, hasilnya selesai ya. Di sini juga ada keterangan sisanya, sisa total kewajiban dari Bapak Budiono ini ya untuk melunasi ya. Oke. Selanjutnya ada utang dan piutang. Utang dan piutang ini ya, di sini ada dashboard ya. Dashboard ini untuk memberitahu teman-teman semua para pengurus BUMDes atau admin ya. Di sini ada total piutang belum lunas dan ada total utang belum dibayar. Jadi total piutang belum lunas artinya total semua tagihan yang perlu diterima oleh BUMDes. Nah, nanti di sini ada piutang segera jatuh tempo 7 hari. Nanti akan masuk daftar di sini. Oke. Lalu di sini ada total utang belum dibayar, yang artinya BUMDes ya berhutang ke pemasok atau ke yang lainnya ya. Di sini nanti juga akan ada daftarnya ya untuk utang segera jatuh tempo ya.
Oke, selanjutnya di sini ada daftar piutang ya. Nanti teman-teman tambah ya, pilih pelanggan. Nah, pelanggan ini belum diinput, seharusnya teman-teman menginput master pemasok. Lalu di sini ada master pelanggan. Input ini terlebih dahulu baru bisa mengakses dari daftar piutang dan daftar hutang. Seperti itu untuk singkatnya. Oke. Sekarang kita lihat laporan. Nah, di sini ya, anggaran versus realisasi ini di sini belum ada tahun. Jadi karena di menu manajemen anggaran kita tidak membuat daftar anggaran sama sekali ya. Jadi di laporan anggaran versus realisasi ini ya. Loh, sorry teman-teman, kita minum dulu bentar. Oke, kita lanjut ya. Untuk di menu laporan perbandingan anggaran versus realisasi ini kosong ya, karena kita tidak menginputnya di manajemen anggaran. Nah, seperti itu. Oke, yang selanjutnya laba rugi di sini ya. Bisa teman-teman pilih unit lalu tampilkan ya, di sini sudah secara otomatis ya, bisa teman-teman cetak. Ya, seperti ini. Di sini juga ada QR code ya. Ada QR code, nanti kalau teman-teman scan ya, QR code-nya akan mengarahkan ke validasi ya, validasi bahwa dokumen ini asli. Oke, seperti itu. Lalu ada posisi keuangan. Nah, seperti ini ya. Lalu ada perubahan modal. Ya, semuanya bisa dicetak teman-teman ya. Kita mungkin nggak bisa cetak satu persatu seperti ini, mungkin kelamaan ya. Semuanya ada seperti ini. Oke, selanjutnya ada arus kas. Oke, sini ada neraca saldo, ya. Sini ada buku besar. Nanti teman-teman ketikkan saja, misalkan kas, dia otomatis filter, ya, seperti itu ya. Lalu di sini ada buku kas harian. Oke. Lalu di sini juga ada neraca lajur, klik tampilkan ya. Di sini ada rasio keuangan, ini analisa ya. Setelah itu ada laba rugi konsolidasi ya, seperti ini. Dia per unit ya. Setelah itu ada kinerja ketahanan pangan. Oh, tidak ada karena kita tidak membuat unit usaha ketahanan pangan. Ada catatan atas laporan atau cak, nanti teman-teman isikan naratifnya ya. Di sini isikan, nanti akan otomatis ya. Kalau untuk pos-pos keuangannya sudah secara otomatis. Ada generate laporan LPJ, itu juga nanti teman-teman pilih isi naratifnya, simpan draft ya, lalu generate seperti itu. Nah, yang terakhir di laporan ini ada rekonsiliasi bank. Pilih ya, misalkan bank tidak ada transaksi ya, karena dari sebelumnya kita transaksinya di kas terus. Kalau kita pilih kas ya otomatis ya, kalau kita tampilkan tanggalnya ya. Misalkan tanggal nah, seperti ini ya. Nanti di sini ya, kalau teman-teman di sini minus ya, karena memang kita tidak menginputkan modal, tidak menginputkan uang ini, jadi keterangan di sini minus. Ya, di sini nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan rekening koran. Nanti saldo rekening koran teman-teman inputkan di sini ya, dia akan menyesuaikan. Kalau kita checklist ya, dia akan menghitung nanti ya. Ini akan bertambah kalau kita tambah checklist. Nah, seperti itu ya. Nanti dia akan menyesuaikan dengan saldo akhir rekening. Jika masih tetap selisih ya, teman-teman lihat ada biasanya itu buat penyesuaian ya. Biasanya ada admin bank, nanti langsung teman-teman pilih di sini ya, nanti dia akan otomatis membuat jurnalnya dan menyesuaikan. Jadi antara rekening koran dan yang ada di aplikasi di
menu bank ya, di akun bank itu sama. Nah, seperti itu ya. Oke, ini sudah seperti ini untuk dalam tampilan halaman untuk admin ya. Nanti kalau kita lihat di websitenya apa yang terjadi ya setelah kita menginputkan beberapa tadi. Oke, nah seperti ini ya. Berita, lalu katalog. Nah, ini ya. Produknya bertambah tadi hanya satu. Oke. Kontak. Nah, ini ya. Untuk maps-nya. Nah, jadi itu ya, teman-teman. Buat yang mau silahkan, aplikasinya ada di deskripsi dan di link bio. Silahkan daftarkan BUMDes-nya dan nikmati manfaatnya dan mudahnya aplikasi SIG BUMDes Go ini. Oke, mungkin sekian saja untuk penjabaran dari aplikasi SIG BUMDes Go dari sekian update yang kita lakukan ya. Mungkin ini belum yang terakhir update-nya, kita masih mencari bagaimana caranya agar aplikasi kita ini semakin ya solid ya, semakin baik ya. Jadi buat teman-teman jangan ragu untuk memberikan kritik dan saran di kolom komentar ya. Memberikan masukan-masukan atas menu-menu atau laporan-laporan yang ada. Jika ya teman-teman ingin menambahkan fitur-fitur lainnya, silahkan juga klik ya. Silahkan juga untuk kolom komentarnya diisi ya. Silahkan ya kita diskusikan sama-sama untuk mengembangkan aplikasi laporan keuangan ini dengan aplikasi SIG BUMDes Go. Jadi inilah websitenya. Silahkan teman-teman langsung klik link yang ada di deskripsi dan daftarkan BUMDes-nya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.